Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas 17, 7A, 11. Kami akan membahas topik tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan cyber melalui literasi digital. Teknologi digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Setiap hari kita menggunakan internet untuk berkomunikasi, bekerja, bahkan berbelanja. Namun, di balik kemudahan itu ada ancaman serius yang tidak bisa kita abaikan, yaitu kejahatan cyber. Contohnya, pencurian data, penipuan online, dan peretasan sering terjadi. Dan korbannya bukan hanya perusahaan besar, tetapi juga individu biasa. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum menyadari risiko ini, sehingga mereka menjadi target empuk para pelaku kejahatan. Di presentasi ini, kami akan membahas bagaimana literasi digital bisa menjadi solusi untuk menghadapi ancaman tersebut, serta langkah-langkah konkret yang dapat kita ambil untuk meningkatkan keamanan digital yang akan dijelaskan setelahnya yaitu Reza. Ya, terima kasih Rafli Fahru Rozi. Selanjutnya akan saya jelaskan ya. Jadi apa sih itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Ini bukan hanya soal gadget, tetapi juga bagaimana kita melindungi diri dari ancaman dunia maya. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan literasi digital yang baik lebih mampu menghadapi ancaman seperti phishing, malware, atau pencurian identitas. Literasi digital membantu kita mengenali resiko, melindungi data pribadi, dan bertindak dengan lebih bijak. Beberapa inisiatif yang telah dilakukan untuk meningkatkan literasi digital meliputi yang pertama webinar, yang kedua workshop, dan yang ketiga survei edukatif. Webinar memberikan wawasan tentang ancaman cyber. Selanjutnya workshop. Workshop itu mengajarkan keterampilan praktis dalam melindungi data pribadi. Dan yang terakhir, survei edukatif. Eh, Survei edukatif itu menargetkan siswa untuk memahami resiko cyber sejak dini. Semua ini bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya keamanan digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, terima kasih Reja. Tentu saya akan membahas tentang ancaman kejahatan cyber. Sekarang ini, mari kita bahas beberapa ancaman utama kejahatan cyber yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu ada phishing, lalu ada malware, pencurian identitas, penipuan online, pelecehan digital. Phishing ini metode di mana pelaku mencoba seperti mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit. Bisa dia menyamar sebagai entitas terpercaya. Yang kedua itu ada malware. Malware ini kayak semacam perangkat lunak berbahaya yang bisa merusak sistem komputer atau mencuri data pribadi. Jenisnya beragam, mulai dari virus, worm, hingga ransomware yang mengunci data korban sampai mereka membayar tebusan. Lalu ada pencurian identitas. Pencurian identitas ini seperti menggunakan informasi pribadi korban untuk beberapa tujuan ilegal, seperti penipuan finansial atau kejahatan lainnya. Selanjutnya ada penipuan online. Nah, ini mencakup berbagai skema sih, seperti investasi palsu, lalu undian fiktif lah, atau bahkan penipuan asmara yang bertujuan mengambil uang korban. Selanjutnya, pelecehan digital atau cyberbullying. Ini nih dampak buruk pada kesehatan mental korban bisa terancam, terutama di media sosial. Lalu mengenai ancaman ini, seperti langkah awal untuk melindungi diri kita dari bahaya dunia digital.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arifin. Baik, terima kasih Dimas. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih cara kita mencegah kejahatan cyber. Literasi digital memegang peranan penting dalam upaya ini. Beberapa langkah yang bisa kita lakukan antara lain, yang pertama ada gunakan kata sandi yang kuat, kombinasi huruf, angka, dan simbol. Itu sangat penting untuk mengamankan akun kita. Jangan gunakan sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir. Yang kedua, kita aktifkan autentikasi dua faktor. Autentifikasi dua faktor ini menambah lapisan keamanan ekstra dengan meminta kode unik selain kata sandi. Dan yang ketiga, kita upgrade perangkat lunak secara rutin. Perbarui aplikasi dan sistem operasi untuk mendapatkan patch keamanan terbaru. Dan yang keempat, hati-hati terhadap email mencurigakan. Jangan mudah percaya dengan email yang meminta informasi pribadi atau berisi tautan yang tidak jelas. Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan, seperti diperlukan untuk pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan. Perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan edukasi dan kampanye kesadaran agar literasi digital menjangkau seluruh masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi Syah-Trisna. Terima kasih sebelumnya. Saya akan menjelaskan kesimpulan atau penutup. Sebagai penutup, mari kita rangkum apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Kejahatan cyber adalah ancaman nyata di era digital, mengancam privasi dan keamanan kita semua. Literasi digital adalah solusi utama untuk menghadapi tantangan ini. Dengan edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami risiko, melindungi data pribadi, dan menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab. Kami percaya bahwa literasi digital tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga membangun ekosistem digital yang lebih aman. Ini adalah tanggung jawab bersama dari individu hingga pemerintah untuk menciptakan dunia digital yang lebih baik. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.